Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang edukasi yang penuh inspirasi. Pada kesempatan hari ini, adik-adikku semua, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau istilahnya tulang. Wow, 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 tulang ya. Nah, apa saja sih kelainannya? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adikku semua, kelainan tulang ya itu ada beberapa jenis. Antara lain ada fisura, fraktura, osteoporosis, kifosis, skoliosis, lordosis dan juga rachitis. Nah, sekarang ya kaitannya dengan lordosis, skoliosis dan kifosis ini hubungannya dengan sikap duduk. Wow, sikap duduk ya. Nah, berarti kita harus saatnya duduk itu dalam posisi yang benar. Oke, semuanya, mari kita simak lebih lanjut penjelasan berikut ini. Nah, sekarang fraktura atau istilahnya itu patah tulang. Wow, penyebabnya apa? Penyebabnya antara lain kecelakaan. Nah, ini ya ada seorang tertabrak. Tertabrak apa? Mobil. Kemudian bisa juga jatuh. Nah, atau juga terpleset. Nah, saatnya posisi kita salah itu bisa terjadi patah tulang. Nah, sekarang ada dua jenis, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, sekarang fraktura tertutup itu apa? Yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Nah, jadi patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot ini fraktura tertutup. Kemudian fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Nah, seperti apa sih ya fraktura tertutup dan fraktura terbuka? Yuk kita lihat bentuknya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah fraktura tertutup. Jadi tulangnya ya, ini saatnya patah ini tidak sampai merobek otot atau keluar. Nah, ya kan? Nah, kita amati ini, tidak sampai merobek otot atau juga kulit. Nah, kemudian ini fraktura terbuka. Nah, sampai keluar ya. Istilahnya tulangnya itu sampai keluar kulit. Nah, ini adalah fraktura terbuka, yaitu menembus kulit atau otot. Oke. Berikutnya ada fisura. Nah, ada fraktura, ada fisura. Apa itu fisura? Fisura adalah retak tulang. Nah, tulangnya hanya retak saja. Nah, biasanya ya fisura ini hampir sama dengan fraktura. Bisa juga karena kita terpleset atau juga jatuh atau juga kadang-kadang kecelakaan itu juga bisa menyebabkan fisura. Jadi kita harus hati-hati ya saatnya berkendara dan juga saatnya berjalan. Jangan sampai kita terkena fraktura dan juga fisura. Oke. Nah, berikutnya ada osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Yaitu karena adanya pengeroposan tulang. Nah, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, osteoporosis biasanya terjadi pada manula, ya. Nah, yang sehat ini kan masih utuh ya kan, dalam arti tidak kropos ya kan, masih rapat. Kemudian saatnya sudah manula terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang ya, kalau dilihat menggunakan mikroskop ya, ini terjadi rongga-rongga yang cukup lebar ya. Ini sudah terkena osteoporosis, biasanya sudah membungkuk ya, orangnya sudah tua manula ya. Karena apa? Adanya pengeroposan tulang. Nah, kemudian tips untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama, konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Ya, jadi kita harus makan dan minum yang mengandung kalsium. Kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur. Wow, ternyata olahraga itu sangat penting untuk mencegah apa? Osteoporosis. Jadi kita harus olahraga secara teratur. Oke. Nah, kemudian ada rachitis, bisa diamati. Ini bentuk kakinya ini O, kemudian ini bentuk kakinya itu X.
Nah, rachitis itu apa? Rachitis adalah suatu gangguan pada tulang yang sedang tumbuh, di mana kalsium gagal disimpan dalam tulang. Akibatnya, tulang menjadi lunak dan mudah patah atau berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya jadi apa? Ini membentuk huruf O, ini membentuk huruf X. Nah, sekarang, agar terhindar dari rachitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Kenapa? Karena berjemur di pagi hari itu adalah mengandung vitamin D. Ya, jadi untuk mencegah rachitis kita harus sering mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Oke. Nah, kemudian kelainan yang berikutnya yaitu adanya lordosis. Nah, lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah itu ke depan, condongnya ini ke depan. Gig banget ya. Ini adalah lordosis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi posisi kepalanya agak tertarik ke belakang karena posisi duduk yang salah ya, terlalu ndegik istilahnya. Kemudian adanya kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini terlalu membungkuk. Dampaknya bagaimana? Seperti ini. Ya, jadi kita saatnya masih anak-anak khususnya jangan terbiasa untuk terlalu membungkuk saatnya belajar atau juga main game. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kifosis. Kemudian ada skoliosis. Nah, ini yang sering kadang-kadang kita amati ya, kalau enaknya nulis itu kadang-kadang ke samping, ya kan, seperti ini. Padahal ini adalah sikap duduk yang salah karena nanti akan membentuk huruf S pada bagian belakangnya. Nah, ini adalah skoliosis, yaitu kelainan pada tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Wow, kalau kita lihat seperti ini, kira-kira jadi tampan atau tidak ya? Cantik apa enggak ya? Enggak kan? Makanya kita harus saatnya belajar, saatnya duduk, itu gunakan posisi yang benar. Oke, semua adik-adik pasti bisa melakukannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai terkena kifosis, lordosis, ataupun juga skoliosis. Nah, sekarang agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan yang pertama yaitu menggunakan sikap duduk yang benar seperti ini ya. Jadi posisinya itu lurus, oke ya. Ini posisi duduk yang benar. Selain itu, kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Wow, ketemu lagi, yaitu olahraga secara teratur. Oke. Dan berikutnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Oke, semuanya. Terima kasih. Pesan dari kami, sayangi tulangmu. Kalau bukan diri kita yang merawat, siapa lagi? From Arifin Nurhayadi. Bye-bye.